Happiness Inside oleh Gobind Vasdev, The Hard Worker. No Complaint Day. Suatu kali saya bertemu dengan seorang sahabat yang salah satu pekerjaannya adalah menjadi pemandu wisata atau guide. Dia terlihat sangat tenang, banyak senyum. Rasa penasaran memaksa saya menguak, kenapa teman ini tidak seperti biasanya. Apa rahasia dia terlihat sangat senang sekali. Cerita demi cerita dia suarakan. Akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa sahabat ini mendapatkan sebuah pencerahan, sebuah pelajaran yang lebih dari berguna untuk melangkah ke depan. Dia baru saja mengantar sepasang suami istri yang usianya sepantaran dengan kakek dan neneknya selama 3 hari berkeliling membalah Pulau Bali. Ada sesuatu yang istimewa yang dia dapatkan dari sepasang manusia yang berasal dari benua Eropa ini. Pasangan ini selalu bergembira. Apapun yang terjadi, jika jalanan macet mereka berkomentar positif. Begitu juga jika jalan lancar. Hari panas dan hujan pun senyum selalu menempel di wajah mereka. Ketika turis lain marah karena merasa tertipu, sewaktu sadar membeli barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga sewajarnya, mereka malah berterima kasih. Perilaku yang tidak seperti biasanya ini memancing sahabat saya mengorek rahasia kakek nenek ini. Dan rahasianya ternyata sangatlah sederhana. Mereka berkomitmen untuk tidak mengeluh pada apapun yang terjadi. Konon, menurut sahabat saya ini, kakek ini dulunya adalah jawara komplain. Tidak ada hari tanpa keluhan dan debatan. Namun saat melewati separuh umurnya, dia merasa tidak bahagia. Merasa hidupnya ada yang tidak beres. Kesadaran baru timbul dan dia mulai mencoba untuk tidak mengeluarkan keluhan dalam 1 hari itu. Mereka menyebutnya No Complaint Day. Dan sesuatu yang belum pernah dirasakan hadir dalam hidupnya. Kebahagiaan terasa mendekat. Komplain dan kebahagiaan seperti terang dan gelap, keduanya tidak mungkin hadir berbarengan. Ketika komplain, hadir kebahagiaan menghilang. Sedangkan penerimaan dan kebahagiaan adalah saudara kembar yang kerap hadir bersama-sama. Sejak mendapat pencerahan ini, mereka berdua berusaha semaksimal mungkin untuk memeluk penerimaan dan membuang jauh keluhan. Walau awalnya bagai anak kecil yang menuang air ke dalam gelas ketika air tumpah kemana-mana, sekarang semua masa sulit itu sudah terlupakan. Yang ada adalah kenikmatan dalam berpengalaman dimanapun di bumi ini. Begitu sederhana rahasianya. Yang dibutuhkan hanyalah perjuangan untuk menarik semampunya batas penerimaan kita hingga cukup lebar sehingga semua kejadian dapat masuk tanpa bergesekan dengan ego kita. Ini mirip dengan sebuah cerita tentang seorang raja yang kepalanya sakit terus. Dia telah memanggil juru sembuh dan berkeliling ke beberapa negara untuk harapan kesembuhan. Sampai suatu saat dia bertemu dengan seorang tabib yang sangat sederhana. Tetapi kesaktiannya tidak diragukan lagi. Ketika sang raja mengeluhkan sakitnya, tabib itu dengan sangat entek menjawab, yang diperlukan baginda hanyalah sering-sering melihat warna hijau. Setelah berucap begitu, tabib yang juga petapa ini dengan santainya membalikkan badan dan meninggalkan raja. Karena kesohorannya, raja percaya kepada tabib itu dan dia kembali ke kerajaannya dan menginstruksikan agar semua benda di sekitarnya diganti warna hijau. Dari cat tembok, seragam tentara hingga gelas dan piring. Dan benar, sakit kepala yang diderita raja sembuh. Raja sangat bahagia dengan keadaannya. Walaupun mungkin ada beberapa kerabat tidak suka dengan apa yang terjadi karena kini tidak ada warna lain selain hijau. Beberapa bulan kemudian raja mendengar bahwa petapa yang pernah menyembuhkan berada di kota tempat dia tinggal. Raja meminta prajurit untuk menjemput tabib sakti itu ke kerajaannya. Setelah bertemu, raja memberikan hadiah serta menjamu orang yang berjasa ini. Raja mengajak petapa itu berkeliling sambil memperlihatkan bahwa apa yang dinasihatkannya telah dilaksanakan dan benar terbukti menyembuhkannya. Petapa itu dengan tenang dan muka yang datar berkata, "Baginda, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda mengubah istana ini menjadi satu warna?" Dalam kebingungan raja menjawab, "Bukankah itu yang Anda sarankan agar saya banyak melihat warna hijau?" "Ya, saya memang berkata begitu. Tetapi mengapa Anda ganti semuanya yang ada di sekitar dengan warna hijau?"
Bukankah lebih bijak jika Anda sendiri yang memakai kacamata berwarna hijau? Sama seperti raja, dulunya kakek dalam tulisan di atas ingin bahagia dengan mengubah apapun yang ada di luarnya. Dengan komplain dia berharap akan ada perubahan seperti yang diinginkan. Namun dia menyadari untuk mendapatkan kebahagiaan di alam semesta ini, hal yang paling mudah dan efektif adalah mengubah diri sendiri dengan meluaskan penerimaan terhadap apa yang telah terjadi. Sewaktu saya menceritakan ini kepada sahabat yang lain, dia sama sekali tidak setuju. Dia bahkan menceritakan pengalamannya saat mendapat perlakuan yang tidak semestinya beberapa hari lalu di sebuah restoran terkenal di kelas dunia. Kemarahannya ditumpahkan kepada seorang pramusaji yang waktu itu menurutnya tidak becus. Pengalaman syarat emosi ini diceritakan kepada seluruh teman yang dia temui bak pengulangan film box office di gedung bioskop. Tidak ketinggalan lontaran sumpah untuk tidak akan masuk ke jaringan restoran itu dimanapun. Mendengar itu, saya menyarankan untuk memaafkan pramusaji tersebut dan tidak menceritakan hal ini berulang-ulang kepada setiap teman yang ditemui. Jika tidak ada yang lebih rugi daripada diri dia sendiri. Loh, kok bisa? Yang rugi mereka dong. Saya tidak akan jadi pelanggannya lagi. Dan mungkin teman-teman dekat saya juga melakukan hal yang sama, bantah teman saya itu. Mungkin saja mereka rugi kehilangan pelanggan, tapi coba bandingkan dengan apa yang akan kamu rasakan selama kamu tidak memaafkan kejadian itu. Setiap hari pulang dan pergi kantor, paling tidak kamu melihat satu resto tersebut di jalan. Atau mungkin lebih. Atau kamu tidak sengaja melihat dalam kolom reklame koran pagi yang kamu baca atau iklan di televisi yang kamu tonton. Sekarang saya ingin bertanya, apa perasaan kamu sewaktu melihat semua itu? Dia menjawab, saya jadi teringat dengan peristiwa menjengkelkan itu dan saya menjadi kesal atau marah. Ya, intinya perasaan tidak nyaman muncul dari dalam diri saya seketika. Lihat, kata saya, coba pikirkan, orang yang kamu marahi mungkin sudah lupa dengan peristiwa itu dan restoran tidak merasakan apa-apa. Karena itu benda mati. Namun dirimu setiap hari harus menanggung perasaan kesal dan marah yang tidak ada habis-habisnya. Siapa yang rugi sekarang? Lawana Blackwell menulis dengan cara yang menarik tentang perihal memaafkan ini. Forgiveness is almost a selfish act because of its immense benefit to the one who forgive. Memaafkan adalah perbuatan yang egois karena memberikan keuntungan yang besar pada orang yang memaafkan. Loh, kok? Ya, ini mungkin terbalik dari yang kita yakini sebelumnya. Namun jika kita mau berpikir ulang, maka yang dikatakan Lawana benar. Ketika kita memaafkan, ada perasaan yang damai, tenang, hadir dalam diri kita, dan itu sangat menguntungkan, bukan? Satu hal lagi, melepaskan emosi dengan cara menulis sebuah saran di kertas dan memasukkannya ke kotak saran, atau memberitahu langsung dengan cara sopan bagi saya adalah sebuah cara yang lebih bijaksana dibandingkan meledakkan amarah atau menyimpannya. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita dapat memaafkannya. Jika ada pandangan bahwa memaafkan adalah sebuah perbuatan yang lemah, coba simak apa yang dikatakan oleh Gandhi. Orang lemah tidak dapat memaafkan. Memaafkan hanyalah atribut seorang pemberani. Senada dengan Gandhi dalam Bhagavad Gita juga tertulis, jika kau ingin melihat pemberani, lihatlah pada mereka yang dapat memaafkan. Balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Alih-alih merunyamkan apa yang telah runyam, hanya jiwa penuh kasih yang dimiliki orang-orang berjiwa dewasa yang akan membuat segala sesuatunya lebih indah. Sahabat saya mungkin sudah lupa dengan pengalaman dan peristiwa istimewa yang dia dapatkan sewaktu menjadi guide. Namun, cerita itu selalu membekas di dalam hati ini. Setiap kali ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya, cerita sahabat saya itu bagaikan pagar yang menghalangi keluhan yang ingin melenyapkan kebahagiaan. Hidup Anda ditentukan kemana fokus Anda. Saya memperlihatkan dua buah gambar di depan kelas, Mike Tyson dan Madonna. Bagaimana menurut Anda kedua orang tersebut? Apa mereka sama? Tanya saya. Tak lama kemudian ada yang menyahut, mereka sangat berbeda. Apanya yang berbeda? Tanya saya. Banyak sekali, yang satu hitam dan yang satu putih.
Satu pria dan lainnya wanita. Kemudian yang lainnya menjawab, satu rambutnya panjang dan satunya pendek. Seseorang yang duduk di bangku belakang dengan suara lantang setengah berteriak, Mike Tyson jelek, sedangkan Madonna cantik juga seksi. Inilah reaksi kita pada umumnya. Kita suka sekali fokus pada perbedaan satu objek dengan lainnya. Ini bukanlah sebuah kesalahan atau kekurangan, tetapi kondisi ini yang tertanam di dalam diri kita. Mungkin ini diawali dari kebiasaan manusia pada umumnya yang suka membandingkan satu dengan yang lainnya. Mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi, lebih cepat atau lebih-lebih yang lain. Sehingga fokus kita lebih sering tertuju pada perbedaan alih-alih persamaan. Loh, emang ada persamaannya, toh? Tanya seorang teman. Ya, cobalah kita fokus pada persamaan dua gambar di depan Anda itu. Wah iya ya, mereka kan sama-sama manusia, punya mata yang sama-sama dua, hidung satu, tangan dan kaki yang dua juga. Kata teman itu dengan antusiasnya. Bahkan jika kita mau mengambil waktu sejenak untuk berfokus pada kesamaan yang ada, banyak sekali persamaan yang akan muncul, bukan? Seperti mereka sama-sama terkenal alias selebritas, sama-sama memulai karir dari nol, bahkan sama-sama mempunyai nama dengan huruf depan yang sama. Di sini kita dapat melihat ada sesuatu yang menarik dari otak kita, yaitu otak hanya mencari jawaban dari pertanyaan yang kita fokuskan. Jika kita bertanya atau berfokus pada kesamaan, maka akan banyak kesamaan yang muncul. Begitu pula sebaliknya. Jika kita fokus pada perbedaan, perbedaan bertebaran di mana-mana. Sebuah istilah yang sedang populer akhir-akhir ini. Energy flows where attention goes. Energi mengalir kemana perhatian dicurahkan. Ternyata sangat masuk akal. Ketika seseorang mencurahkan perhatiannya pada sesuatu yang indah, energi keindahan menyelimuti dirinya. Ketika seseorang berfokus pada sebuah noda yang sangat kecil di baju putih yang digunakannya, dapat dipastikan dari indahnya akan diganti kegusaran. Saya percaya bahwa keseharian hidup kita, kesenangan, kesedihan, kedamaian dan kecemasan sangat dipengaruhi oleh kemana paling sering fokus perhatian kita diarahkan. Arahkan fokus Anda. Sepanjang hidup manusia, pikiran jarang sekali berada di tempat aslinya. Ketika kebahagiaan berada, yaitu masa kini, pikiran selalu bergerak ke dua arah yang berlawanan, ke depan dan ke belakang, seperti bandulan yang dimainkan anak-anak. Pikiran kita selalu menjelajah ke masa depan atau ke masa lalu, di antara imajinasi atau memori. Jika pikiran menerawang ke depan, hanya ada dua hal yang difikirkan, yaitu ketakutan atau kecemasan akan masa depan, dan satunya lagi adalah harapan atau optimisme. Begitu juga sebaliknya, sewaktu bandul pikiran bergerak ke belakang, hanya ada dua perasaan yang mengikuti, yaitu kenangan yang indah yang membuat kita tersenyum dan penyesalan atas apa yang telah dilakukan di masa lalu. Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang bapak yang baru saja memasuki usia pensiun. Bapak Made, bukan nama sebenarnya, tergolong sukses dalam hal keuangan, mempunyai istri yang setia dan 3 anak yang sudah besar. Pak Made mengeluh bahwa dia merasa hidupnya terlalu begitu cepat. Belum banyak yang dia lakukan untuk keluarga atau orang terdekatnya. Dia juga sangat menakuti masa depan yang tidak menentu setelah dia tidak bekerja. Sewaktu saya bertemu Pak Made, kondisi kesehatannya sangat menurun dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Dokter tidak menemukan satupun penyebab fisik. Semua organ berfungsi dengan baik. Yang sangat mungkin menjadi penyebabnya adalah kecemasan yang berlebihan. Dari pembicaraan yang kita lakukan, saya meminta Pak Made untuk mengambil kertas dan alat tulis, kemudian menuliskan prestasi apa saja yang sudah dihasilkan dalam hidupnya. Awalnya Pak Made tidak dapat melihat prestasi apa yang telah dihasilkan. Namun, setelah beberapa pancingan yang saya katakan, Pak Made mulai menyadari begitu banyak prestasinya yang sebelumnya tidak dia sadari, apalagi dia hargai. Pak Made menulis, dia telah berhasil membesarkan anak dan menyekolahkan mereka hingga tamat dan mendapat gelar sarjana, menjalin rumah tangga lebih dari 20 tahun, mempunyai rumah yang memadai. Semakin lama Pak Made semakin fokus pada prestasi yang dia buat dan semakin banyak pula yang tertulis. Perlahan-lahan saya melihat perubahan signifikan di wajah Pak Made.
Dia terlihat mulai bersemangat. Harapan dan percaya dirinya mulai dari dalam. Terlihat senyuman menghiasi wajahnya beberapa kali. Dengan kondisi sekarang ini, Pak Made lebih percaya diri dalam memandang hari depannya. Semua ini terjadi hanya dengan mengubah fokus, tanpa mengubah keadaan apapun. Fokus pada apa yang Anda inginkan. Ada suatu persamaan jika kita menengok prestasi dari orang yang luar biasa pernah hidup di dunia ini. Mereka sama-sama berfokus pada apa yang mereka inginkan, bukan pada ketakutan atau kekhawatiran. Tokoh-tokoh dunia manapun yang kita kenal, mereka pada awalnya adalah seorang yang biasa. Bahkan tidak sedikit dari mereka terlahir dengan penuh kekurangan dalam dirinya. Sebut saja Helen Keller, wanita yang pernah dijuluki sebagai keajaiban dunia ke-8 ini mempunyai segudang kelemahan. Selain tidak dapat melihat, Helen Keller juga tidak dapat mendengar dan berbicara. Namun Helen Keller tidak berfokus pada tumpukan kekurangan yang ada dalam dirinya. Dia berfokus pada apa yang dia dapat lakukan. Ini dapat terlihat dalam tulisan indahnya di bawah ini. Biarlah Tuhan mengambil mataku, mereka mengambil telingaku, mereka mengambil lidahku. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka mengambil hatiku. Walau hanya itu yang kumiliki, aku masih dapat melakukan semuanya. Fokus dengan yang ada dan apa yang dapat dilakukan untuk mengejar keinginan terdalam, inilah kunci dari para tokoh dunia. Seperti Bunda Teresa, Mahatma Gandhi. Waktu mereka tidak digunakan untuk perdebatan, mengkritik atau menyalahkan pemerintah yang tidak bisa mengendalikan kemiskinan dan peperangan. Namun mereka berpikir dan berjuang dengan yang terbaik untuk negaranya. Menentukan fokus dengan bertanya. Jangan bertanya apa yang negara dapat lakukan, tetapi bertanyalah apa yang dapat Anda lakukan untuk negara. Pasti pembaca pernah mendengar atau membaca kalimat itu. Sebuah kalimat yang sangat menggugah dari Presiden legendaris Amerika, John F. Kennedy. Inti dari kalimat yang dikenal dan dikenang dunia ini terdapat pada kata bertanya. Bertanya adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengubah fokus, terutama bertanya pada diri sendiri. Ubahlah fokus pertanyaannya. Kita akan mendapat sebuah ide yang cemerlang. Ingat, otak kita hanya mencari apa yang ditanyakan. Ketika pertanyaannya salah, maka hasil tidak memuaskan akan dicapai. Sebuah jawaban baik sangat tergantung dari pertanyaan yang baik pula. Ketika seseorang bertanya apa yang negara dapat lakukan, maka orang tersebut akan mendapat jawaban-jawaban yang mendukung dan sebaliknya. Seorang pemilik toko pernah bertanya, "Mengapa toko saya sepi?" Maka pertanyaan itu akan direspon oleh otak kita dengan banyak jawaban yang mendukung pertanyaan tersebut. Seperti, ya pasti sepi, dunia kan lagi resesi, atau sekarang kan lagi musim liburan, atau saingan kan tambah lama tambah banyak, dan semua pembenaran-pembenaran lainnya yang belum tentu benar. Coba jika kita ubah pertanyaannya menjadi, apa yang harus saya lakukan untuk membuat toko ini menjadi ramai? Oh, kita bisa pasang papan di depan toko atau beriklan di media cetak, membaca buku-buku pemasaran atau memberi hadiah menarik, dan banyak lagi tentunya. Di sini kita dapat melihat bagaimana perubahan siang dan malam terjadi hanya dengan mengubah pertanyaan. Jika kita malas, kita bisa bertanya, "Kenapa ya?" Atau menantang pikiran dengan pertanyaan, "Bagaimana saya bisa menjadi rajin?" Mengubah pertanyaan sama seperti mengubah fokus. Mengubah dari fokus pada masalah menjadi fokus pada solusi. Hidup sangat ditentukan kemana fokus kita paling banyak diarahkan. Deepak Chopra, seorang endokrinologis papan atas dari New Zealand yang juga terkenal dengan bukunya tentang tubuh dan pikiran, pernah berkata bahwa dalam satu hari ada kurang lebih 60.000 hal berlalu lalang dalam pikiran kita. Jika hidup terasa berat, kesedihan sering menginap di hati, ambillah waktu sejenak dan renungkan kemana paling banyak pikiran ini tercurah, dan segeralah bertanya bagaimana dan apa yang saya perlu lakukan agar bisa berbahagia. Sebelum mengakhiri tulisan ini, saya ingin berbagi beberapa kalimat yang ditulis oleh wanita berhati mulia, Bunda Teresa.
We too often focus only on negative aspect of life, on what is bad. If we are more willing to see the good and the beautiful things that surrounds us, we would be able to change our family. From there, we would change our next door neighbors and then others who live in our neighborhood or city. We would be able to bring peace and love to our world which hunger so much for these things. Yang kurang lebih artinya, kita terlalu sering berfokus pada aspek negatif dalam hidup, pada sesuatu yang buruk. Berusahalah melihat kebaikan dan sesuatu yang indah di sekitar kita, maka kita akan dapat mengubah keluarga kita. Dari sini kita dapat mengubah tetangga dan orang-orang yang hidup di lingkungan kita dan kota kita. Kita dapat membawa kedamaian dan cinta kepada dunia yang sangat haus akan dua hal ini. Keseharian hidup kita, kesenangan, kesedihan, kedamaian dan kecemasan sangat dipengaruhi oleh kemana paling sering fokus perhatian kita arahkan. Enjoy your life. Tidak ada perkecualian lagi. Setiap orang termasuk penulis dan pembaca ingin menikmati hidup. Menikmati hidup berarti menikmati setiap saat, setiap detik yang terbang menghilang. Sebagian besar sahabat yang hidup di kota sewaktu mendengar kata menikmati hidup, mungkin akan membayangkan hidup di suatu tempat yang indah, seperti pantai, gunung, sawah, atau rumah idaman. Mungkin juga ada yang membayangkan suatu masa depan ketika kita akan berpensiun, mempunyai deposito yang banyak, lepas dari rutinitas dan hidup damai. Sementara yang lainnya mungkin langsung terbayang masa lalu, masa kecil atau masa ketika pernah terlintas peristiwa indah. Jika kita perhatikan, paling tidak ada dua dimensi mendasar yang hampir selalu dikaitkan dengan menikmati kehidupan. Yang pertama adalah dimensi ruang atau tempat kita ingin menikmati hidup, dan yang kedua adalah dimensi waktu, suatu masa ketika kita ingin menikmati hidup itu. Dengan kemampuan yang terbatas dan banyak menggeneralisasi, izinkan saya menuliskan pandangan-pandangan saya terhadap dimensi ruang dan waktu jika dihubungkan dengan menikmati hidup ini. Dimensi ruang. Dari membaca tulisan di atas, secara sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa jarang sekali ada orang yang merasa puas dengan tempat dia berada sekarang. Kebanyakan orang berpikir bahwa dirinya akan menikmati hidup jika berada di tempat lain dengan kondisi yang diinginkan. Sahabat yang tinggal di desa misalnya, ingin bergaul dengan gemerlapnya kota, sementara yang tinggal di kota-kota besar, banyak yang ingin hidup berdampingan dengan alam. Namun banyaknya ketakutan-ketakutan dalam diri yang menumpuk seringkali dijadikan penghalang dalam mewujudkan keinginan tersebut. Selain ketakutan yang lainnya, ketakutan akan tidak mendapat penghasilan bisa jadi adalah ketakutan terbesar. Harus diakui, pada zaman ini uang sudah menjadi penghipnosis ulung yang membuat hampir semua manusia mengejarnya. Tanpa bermaksud untuk menilai bahwa uang itu penting atau tidak penting, saya ingin mengajak pembaca untuk merenung tentang nilai akhir yang kita kejar. Uang atau materi adalah suatu sarana yang kita harap akan mengantarkan kita pada suatu nilai akhir yang kita inginkan. Contoh sederhananya, seringkali saya bertanya kepada banyak orang, mengapa dia mencari uang? Banyak yang menjawab, untuk mendapatkan ketenangan atau rasa aman. Ketenangan atau rasa aman inilah end value atau nilai akhirnya. Sedangkan sarana atau mean value-nya adalah materi yang dianggap mampu mengantar kita ke rasa aman tersebut. Semua orang ingin mendapatkan end value-nya, seperti kedamaian, pengakuan, dan lainnya yang berujung pada kebahagiaan. Namun banyak yang terjebak untuk berfokus pada mean value-nya saja. Terlalu seringnya memfokuskan pada sarana atau mean value akan membuat kita menjadi seperti robot, berusaha mencari sarana atau uang sebanyak-banyaknya, sehingga lupa bahwa tujuan akhirnya adalah kebahagiaan. Seorang pujangga besar India, Rabindranath Tagore, pernah berkata, "Pergi dan carilah hidup di tempat hidup itu terasa yang terindah." Melalui perenungan yang dalam, akhirnya saya memahami maksud yang peraih Nobel Kesusastraan tahun
1913 tersebut. Selama ini saya mengartikan yang dimaksud Tagore sebagai suatu lokasi di luar tempat kita ingin tinggal. Namun ternyata pengertian ini sangatlah dangkal. Sekarang saya memahami bahwa pencipta sangatlah adil. Dia telah menyediakan ruang terindah itu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Yang diperlukan setiap orang hanyalah masuk ke dalam dan bertanya, apa kata si hati? Setiap hati pasti punya kehendak yang sering kita ikuti. Disinilah awal dari ketidakpuasan muncul. Kita ingin total menjadi musisi, tetapi secara logika penghasilan yang didapat jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan manajer perusahaan swasta. Tentu ini bukan masalah atau benar salah. Semua itu adalah pilihan dan setiap pilihan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Sebuah penelitian dengan responden yang cukup besar dilakukan di sebuah universitas di Amerika. Dalam penelitian itu, hanya ada 2 pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama, apakah Anda menyenangi hidup Anda? Dan yang kedua, apakah Anda menyukai pekerjaan Anda? Jika kedua jawaban responden iya, maka dapat dipastikan responden tersebut mempunyai resiko penyakit jantung 50% lebih rendah daripada yang menjawab tidak. Setelah perjalanan panjang naik dan turun gunung kehidupan, saya menyadari bahwa perkataan Tagore untuk mengikuti kata hati bukanlah jalan yang mudah. Itu bukanlah jalan tol yang bebas hambatan, melainkan sebuah jalan setapak terjal yang berujung pada oase yang tak pernah kering. Dimensi waktu. Dalam bahasa Inggris, seringkali kita mendengar kalimat live in present moment atau hiduplah pada saat ini. Ya, mungkin ada yang bertanya, memang kita tidak hidup pada masa kini? Tidak, sebagian besar dari kita tidak hidup pada masa kini. Pikiran kita selalu disibukkan oleh apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jangankan ketakutan akan masa depan, kesenangan yang akan kita nikmati di beberapa jam ke depan pun dapat menghambarkan kenikmatan hidup saat ini. Contohnya, jika Anda akan pergi berlibur ke Singapura, mungkin beberapa hari sebelumnya Anda susah untuk tidur. Setiap detik terasa lama, makan pun tidak selera. Bahkan sewaktu di pesawat, awan yang indah yang selayaknya kita nikmati telah tergantikan oleh bayangan tentang mall atau shopping center yang ada di tempat tujuan. Pikiran kita berloncat-loncat dari satu objek-objek lain, maju dan mundur, ke masa lalu dan ke masa depan. Semua membuat kita lupa menikmati indahnya saat ini. Ada sebuah eksperimen kecil yang sering saya lakukan di dalam sesi pelatihan Body and Mind tentang life in present moment. Saya menyarankan pembaca untuk mencoba latihan sederhana di bawah ini. Pertama, ambillah buah. Boleh buah favorit Anda atau apa saja yang tersedia, dan sediakan waktu 3 menit untuk melakukan latihan ini. Jika Anda sibuk sepanjang hari, carilah waktu yang senggang di malam hari. Akan lebih baik jika Anda sendiri di dalam ruangan. Kemudian perhatikan dengan seksama buah tersebut. Kupas kulitnya jika ada, secara perlahan dengan perhatian. Sebelum Anda memakannya, arahkan perhatian ke dalam mulut, gigi, lidah, air liur, dan bibir Anda. Setelah itu, makanlah buah tersebut dengan sangat perlahan. Rasakan gigi memotong daging buah dan rasakan setiap sensasi yang muncul di lidah dan sekitar, dalam dan luar mulut. Teruskan perlahan-lahan hingga buah tersebut benar-benar habis dalam mulut Anda. Banyak dari peserta pelatihan terkejut dengan rasa buah pisang yang dimakannya. Biasanya saya menyediakan pisang dalam sesi pelatihan. Mereka banyak menemukan rasa baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya dan mengira jika pisang tersebut dari jenis yang tidak biasa. Tidak, itu adalah pisang biasa yang terdapat di mana-mana. Tetapi kita tidak merasakannya karena kita tidak benar-benar makan. Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Jarang sekali kita melakukan sesuatu dengan penuh perhatian. Jika kita benar-benar memperhatikan apa yang kita kerjakan pada momen ini, muncullah rasa-rasa baru yang belum pernah kita rasakan dan akan memperkaya jiwa dan tubuh kita. Otak manusia hanya dapat memikirkan satu hal dalam satu waktu.
Kebanyakan dari kita sewaktu makan memikirkan hal lain, membaca koran atau melihat televisi. Ini membuat kegiatan yang begitu penting seperti makan ketika kita sedang memasukkan energi ke dalam tubuh tidak kita perhatikan. Setelah Anda menyimak penjelasan di atas, mungkin terlintas pertanyaan, bagaimana planning atau rencana? Jika kita tidak memikirkan masa depan, berarti kita kan tidak punya rencana ke depan. Ambillah waktu beberapa jam dan arahkan sepenuhnya perhatian Anda untuk rencana ke depan. Saya percaya dengan cara ini, Anda akan mempunyai waktu yang lebih efektif dan efisien daripada Anda melakukan pekerjaan sambil berplanning. Di akhir tulisan ini saya ingin berbagi sebuah cerita singkat dari seorang sahabat melalui SMS beberapa waktu lalu. Somebody once asked God, "What surprised you most about mankind?" God replied, "They lost their health to make money, and then lost their money to restore their health. By thinking anxiously about the future, they forget the present, such that they live neither for present nor for the future. They live as if they will never die, and they die as if they had never lived." Kurang lebih terjemahannya seperti berikut. Suatu hari seorang manusia bertanya kepada Tuhan, "Apa yang paling mengejutkanmu tentang manusia?" Tuhan menjawab, "Mereka kehilangan kesehatannya demi mendapatkan uang, dan kemudian kehilangan uangnya untuk memulihkan kesehatannya. Dengan mencemaskan masa depannya, mereka melupakan saat ini, karena mereka tidak hidup di masa sekarang dan tidak juga di masa yang akan datang. Mereka hidup seolah-olah mereka tidak akan pernah mati, dan mereka mati seolah-olah tidak pernah hidup." Terlalu seringnya memfokuskan pada sarana atau mean value akan membuat kita menjadi seperti robot, berusaha mencari sarana atau uang sebanyak-banyaknya, sehingga lupa bahwa tujuan akhirnya adalah kebahagiaan. 3 obor dunia. Jika ditanya apakah peristiwa yang pasti terjadi di dunia yang serba tidak pasti ini, mungkin hanya ada satu jawaban, bahwa yang pasti adalah kematian. Setiap bulan Agustus akan berakhir dan September mulai menggantikannya. Saya selalu teringat satu peristiwa beruntun pada tahun 1997. Dalam 1 minggu di kedua bulan di atas, dunia sangat berduka. Kita semua kehilangan, bukan hanya 1 atau 2, melainkan 3 orang yang telah memberikan inspirasi luar biasa kepada orang lain. Mereka adalah Lady Diana, yang pergi secara mendadak bersama kekasihnya pada 31 Agustus, Viktor E. Frankl pada 2 September, dan seorang lagi, Bunda Teresa, yang melepaskan ikatan jasmaninya pada 5 September 1997. Bagi saya pribadi, ketiga orang di atas bagaikan obor yang menerangi dunia ini. Dan walaupun mereka telah pergi dan api di obor itu telah padam, tetapi cahayanya tetap menerangi dunia ini. Obor di dalam hati mereka sewaktu hidup telah menyalakan obor-obor yang lain, memberikan inspirasi kepada mereka yang berdiam di bumi ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pada Anda semua lewat tulisan hal-hal yang saya dapatkan dari ketiga manusia yang luar biasa tersebut. Lady Diana. Kita semua tersentak dengan kepergian Putri Diana atau yang sering dipanggil Lady Di. Sangatlah dramatis. Dugaan mengenai penyebab kecelakaannya pun masih dipenuhi misteri. Mungkin sekali misteri ini akan terkubur selamanya. Kematian adalah kematian, sama seperti kelahiran. Keduanya adalah peristiwa penting, tetapi bagaimanapun juga yang terpenting adalah apa yang terjadi di antaranya. Mencermati apa yang terjadi pada putri cantik ini, ada sesuatu yang menarik, yaitu bagaimana perubahan dalam hidup itu terjadi. Lady Di yang dulunya seorang guru taman kanak-kanak yang sederhana, tiba-tiba menjadi seorang permaisuri dari pangeran yang akan mewarisi tahta kerajaan Inggris. Hidup di istana Buckingham, bak di cerita dongeng, dianugerahi 2 orang putra. Semua orang melihat mereka hidup berbahagia, hingga suatu hari terjadilah skandal yang menceraikan mereka. Setelah perceraian, hampir tidak ada kegiatan Lady Di yang tidak menjadi sorotan.
Semua yang dia lakukan menjadi kejaran kulit tinta, hingga akhirnya Lady Di meninggal pada kecelakaan akibat dikejar-kejar paparazzi atau sebutan lain dari wartawan. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Lady Diana. Mungkin yang paling mencolok adalah bagaimana hidup ini dapat berubah dengan begitu cepat dan tak terduga dari seorang yang tak dikenal, kemudian menjadi yang dikenal seluruh jagat ini. Perubahan dahsyat yang dialami oleh putri cantik ini senantiasa mengingatkan bahwa kita harus selalu siap menghadapi perubahan yang terjadi di sekitar kita. Lalu yang mungkin lebih penting lagi, kita harus dapat menerima perubahan sebagai suatu siklus hidup yang wajar di dunia ini. Namun bagi saya, hal yang paling berkesan adalah setelah perceraian itu terjadi. Walaupun sempat diberitakan mengalami depresi dalam menghadapi perceraian akibat perselingkuhan suaminya, Lady Di tidak larut dalam kejadian pahit tersebut. Lady Di muncul kembali menjadi sosok yang berbeda. Dia terlihat lebih tegar dan kuat, walaupun tidak mungkin dapat lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Tetapi Diana membawa semangat yang baru. Kita dapat melihat dari kepeduliannya terhadap mereka yang membutuhkan, kepedulian tentang perdamaian dunia, dan masih banyak lagi kegiatannya yang membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih indah. Bangkitnya Diana menjadi pribadi yang lebih baik dari keterpurukannya, menjadi motivasi saya di saat keberuntungan sedang tidak menemani. Memberi saya harapan bahwa selalu ada kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, walau berada di tengah prahara. Seperti kata bijak bahwa bukan berapa kali Anda jatuh, yang terpenting adalah berapa kali Anda bangkit dari kegagalan tersebut. Dan selalu ingatlah bahwa masa depan tidak sama dengan masa lalu. Viktor E. Frankl. Jika dibandingkan Lady Di dan Bunda Teresa, nama Viktor Frankl mungkin terasa asing kedengarannya. Memang tidak dapat dipungkiri, paling tidak di Indonesia, nama Viktor Frankl mungkin hanya beredar di kalangan sahabat-sahabat yang bergelut dalam bidang psikologi atau suka membaca buku-buku pengembangan diri atau self-help. Viktor Frankl adalah seorang psikolog yang dipenjara dalam Auschwitz atau kamp maut Nazi, tempat dia mengalami siksaan yang luar biasa setiap hari selama di sana. Seluruh keluarganya kecuali saudara perempuannya meninggal di kamar gas, dan dia tidak pernah bisa tahu sampai kapan penderitaannya berakhir. Dalam keadaan yang sangat tertekan itu, Viktor Frankl dapat memanfaatkan apa yang disebutnya kemampuan manusia yang terbesar, yaitu kebebasan untuk memilih respons. Dalam kebebasan memilih inilah Frankl memanfaatkan kesadaran diri melalui imajinasi dan kehendak bebas dari pengaruh lingkungan yang lain, sehingga dia memiliki kebebasan dari orang-orang Nazi yang menangkapnya. Lebih hebatnya lagi, Viktor Frankl selalu dapat mencari makna yang positif dalam penderitaannya. Kemudian, setelah bebas dari kamp maut tersebut, Frankl menelurkan sebuah aliran terapi yang bernama logoterapi. Logo berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti makna. Jadi, logoterapi adalah psikoterapi yang berfokus pada upaya pencarian makna hidup. Bagi saya, mencari makna dari suatu kejadian adalah hal yang harus dilakukan jika kita ingin selalu berbahagia dan bersyukur. Setiap teringat Viktor Frankl, saya selalu teringat pengalaman saya sewaktu mengikuti sebuah acara reality show penghuni terakhir. Dalam acara itu, saya bersama teman-teman yang lain tinggal di satu rumah yang terisolasi dari dunia luar. Tanpa TV, tape, radio, handphone, bahkan buku, kertas, maupun alat-alat tulis juga dilarang. Di dalam rumah yang terawasi setiap sudutnya dengan kamera 24 jam, kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi di menit selanjutnya. Semua yang terjadi tidak dapat diprediksi, bahkan tidak jarang kami dibangunkan di tengah malam untuk keperluan syuting. Satu hal lagi, di rumah tersebut tidak ada jam sehingga saya dan teman-teman tidak pernah tahu jam berapa pada saat dipaksa bangun. Satu-satunya pedoman waktu kami hanyalah matahari. Untuk beberapa hal, mungkin tinggal di rumah petir atau sebutan rumah yang kami tinggali dalam acara itu lebih keras dan lebih ketat daripada tinggal di lembaga pemasyarakatan. Ini murni penilaian pribadi saya setelah mengunjungi beberapa lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan
dalam rangka pelatihan stress management untuk para narapidana. Hukuman adalah suatu hal yang biasa, bahkan dari 14 minggu saya bertahan di rumah itu. Pernah 2 minggu saya dihukum tidak boleh keluar dari kamar saya, dan 1 minggu dihukum tinggal dalam sangkar ayam. Pindah tempat tinggal ke sangkar ayam ternyata sangat menancap dalam benak pemirsa. Sampai-sampai setiap orang yang bertemu saya selalu bertanya, bagaimana rasanya hidup di sangkar ayam? Pasti sangat stres ya? Tidak, jawab saya. Saya sangat menikmati. Saya memang kehilangan ruang, tetapi saya mendapatkan waktu yang banyak. Ya, memang agak janggal jika ada orang yang menikmati dikurung di sebuah ruangan sempit itu. Tetapi itulah sebenarnya yang saya rasakan. Saya memang tidak leluasa bergerak, tetapi saya punya kesempatan yang menggunung untuk merenung, bermeditasi dan berdoa tanpa diganggu oleh orang lain. Yang paling utama, saya lepas dari godaan untuk melakukan aktivitas yang lain. Viktor Frankl selalu menjadi inspirasi saya dalam menghadapi kejadian-kejadian sulit. Saya tidak hanya harus berjuang menghadapi ketidaknyamanan, tetapi yang lebih penting adalah berusaha menemukan makna di balik ketidaknyamanan itu. Seperti kata Frankl, manusia seharusnya tidak bertanya tentang makna hidupnya, melainkan sadar bahwa dialah yang akan ditanyai. Dengan kata lain, manusialah yang akan ditanyai oleh hidup, dan jawaban yang dapat diberikan hanyalah dengan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Dalam logoterapi, tanggung jawab merupakan esensi dasar dalam kehidupan manusia. Hidup ini penuh pilihan, dan kita selalu dapat memilih apa yang akan kita perbuat, walaupun kita tidak dapat menentukan dengan pasti konsekuensi dari pilihan tersebut. Namun, seberapapun beratnya konsekuensi yang ditanggung, kita juga selalu mempunyai kemampuan untuk memilih respons, dan kita harus bertanggung jawab atasnya. Kata tanggung jawab dalam bahasa Inggris adalah responsibility atau dibaca responsibility, yang artinya kemampuan untuk memilih respon. Dalam menghadapi ketidaknyamanan, kita selalu punya pilihan. Kita dapat mengeluh, menyalahkan orang, marah, atau memilih untuk tersenyum, menikmati proses dan bersyukur menerima semua yang terjadi. Semua itu adalah respons yang dapat kita pilih. Walaupun secara emosional ini sangatlah susah dan banyak orang mengatakan tidak bisa. Namun saya percaya, sebagai manusia kita punya kemampuan secara sadar untuk memilih respon. Dan apapun respon yang kita pilih, kita pasti mampu melakukannya, asalkan kita benar-benar mau. Jika ada sebuah kejadian, kita dapat melihatnya sebagai masalah atau tantangan. Kita dapat merasa tertekan atau bahkan tertantang. Semua tergantung pemaknaan kita pada kejadian tersebut. Hal yang sama dilakukan oleh Lady Di. Dia mengambil arti yang berbeda dari kebanyakan orang. Dalam menghadapi perceraiannya, dia bangkit dan melihat bahwa inilah saat berkarya untuk dunia ini. Perceraian yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai petaka dan ajang untuk menyalahkan pasangan, oleh Diana dianggap sebagai pintu yang terbuka di mana dia bisa melayani dunia yang haus akan cinta ini. Bukankah ini sesuatu yang indah? Bunda Teresa, jika bercerita mengenai manusia mulia satu ini, pasti tiada habisnya. Seluruh dunia telah mengenal perempuan berhati lembut sekaligus tegar ini. Bunda Teresa telah menjadi ikon dunia untuk perjuangan kemanusiaan, terutama bagi kaum papa. Perempuan peraih Nobel perdamaian ini selalu berkata bahwa apa yang diberikan untuk kaum papa tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang diterimanya dari mereka. Kaum papa mengajarkannya bagaimana menghimpun kekuatan dan ketegaran dalam menghadapi kondisi sulit. Mereka adalah guru-guru bagi semua manusia. Sebelumnya, ada satu pertanyaan yang menggantung di kepala ini tentang Bunda Teresa, yaitu bagaimana beliau beserta suster-susternya bisa kebal dari penularan penyakit. Bagaimana mungkin? Dalam konstruksi logika dan doktrin tentang kesehatan yang sebelumnya pernah saya pelajari, rasa-rasanya hal tersebut di luar penalaran. Apalagi sewaktu saya berkunjung ke tempat saudara-saudara kita yang tinggal di TPA atau perkampungan kumuh, atau ketika saya menghibur orang-orang yang menempati panti rehabilitasi karena terserang suatu penyakit kronis. Seringkali terbersit ketakutan akan tertular virus.
Ketakutan ini semakin besar lagi sewaktu saya menghabiskan waktu berbulan-bulan di antara ratusan jenazah dan korban-korban yang selamat dari peristiwa bom Bali lalu. Belum ditambah pula dengan keadaan yang begitu kacau dan ketegangan yang tinggi, sehingga tak memungkinkan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan beristirahat teratur. Namun kecemasan itu berakhir ketika secara kebetulan saya mendengar pembacaan artikel di sebuah radio FM tentang penelitian yang dilakukan oleh psikolog dari Harvard, David McClellan dan Carol Kirsnit, tentang hubungan antara empati dan kekebalan tubuh. Hasil penelitiannya sangat mengagumkan, yaitu terjadinya kenaikan tingkat imunoglobulin A atau IgA. IgA dites dari air liur penonton yang menyaksikan film tentang Bunda Teresa atau film-film lain yang mengundang empati. Mengagumkan sekali bukan? Bagaimana tubuh secara otomatis akan memproduksi zat untuk menaikkan kekebalannya apabila kita berempati. Di dunia ini banyak yang kita tahu, tetapi lebih banyak yang kita tidak tahu. Banyak yang kita bisa lihat, tetapi banyak sekali yang kita tidak lihat. Lalu dari yang kita lihat, kita selalu mempunyai pilihan dari sudut mana kita mau melihatnya. 3 inspirasi dunia pergi secara hampir bersamaan. Kita bisa melihatnya sebagai kehilangan yang besar untuk dunia. Namun, saya lebih senang melihat bahwa 3 manusia hebat ini pindah ke tempat, ke dalam hati setiap orang selamanya. Hubungan antara empati dan kekebalan tubuh, hasil penelitiannya sangat mengagumkan, yaitu terjadinya kenaikan tingkat imunoglobulin A atau IgA.